Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal gali sumber Anda, neurodisiplin, lebih tepatnya bab 4 soal mind shift, pergeseran pola pikir gitu ya. Betul. Fokus kita di 3 bagian penting. What did you say to me? Know your style, sama excuses. Oke, jadi misi kita nih pengen ngerti gimana sih omongan di kepala kita sendiri, terus gaya disiplin yang cocok buat kita, sama alasan-alasan yang suka kita buat itu. Itu tuh beneran ngebentuk kemampuan disiplin kita, gitu kan? Pernah nggak sih Anda mikir, jangan-jangan obrolan internal itu malah jadi penghalang terbesar? Iya banget. Dan ini bukan cuma soal motivasi satah ya. Ini beneran nyangkut ke cara kerja otak. Ada namanya neuroplasticity. Prinsip dasarnya dari Hebb, sel saraf yang aktif barengan bakal nyambung lebih kuat. Gampangnya, apa yang Anda pikirin dan lakuin terus-terusan, itu secara fisik ngubah koneksi di otak. Wah, oke. Jadi kayak bikin jalan setapak gitu ya. Makin sering dilewatin, makin jelas. Persis, makanya ini penting banget dipahami. Nah, kita mulai dari yang pertama deh. What did you say to me? Soal self-talk atau omongan ke diri sendiri, seberapa ngaruh sih ini? Ada studi BBC sama Profesor Andrew Lane disebut di sumber Anda ya. Betul. Studinya gede banget, 44.000 orang lebih. Dan nemuin kalau self-talk, apalagi yang diucapin ya, itu salah satu pendorong performa paling efektif. Oh ya? Contohnya gimana tuh self-talk yang efektif? Simpel aja sebenarnya. Kayak bilang ke diri sendiri, oke, lain kali bisa lebih baik nih. Atau, pasti selesai tugas ini. Bisa fokus ke proses, reaksinya mesti lebih cepat nih. Atau hasil, pecalin rekor ah. Ada juga soal bahasa motivasi dari Mayfield kan ya, yang katanya perlu ngurangin ketidakpastian. Ada empati sama ngasih makna. Oh, sama ngingetin tujuan besarnya. Aku lakuin ini buat... Jadi kalau kita ngomong gitu ke diri sendiri, itu kayak yang lagi program ulang otak kita pelan-pelan ya, lewat neuroplastisitas tadi. Tepat sekali. Tiap kali Anda ganti kritik diri jadi omongan yang konstruktif gitu, Anda lagi nguatin jalur saraf yang dukung tujuan Anda, bukan yang malah nyabotase. Oke, masuk akal. Nah, kalau self-talk udah diatur, gimana soal pendekatannya? Di bagian Know Your Style ada moderasi versus abstinence. Ah iya, ini soal pilihan gaya disiplin. Contohnya tadi es krim ya. Moderasi itu cukup satu scoop, kalau abstinence nggak makan sama sekali. Buat ngukir jalur di otak tadi, mana yang lebih nampol nih? Nah ini tergantung orangnya sih. Tapi kalau kita lihat dari kacamata neuroplastisitas, abstinence itu seringkali lebih efektif buat ngebangun kebiasaan baru yang kuat di awal. Oh ya, kenapa gitu? Karena pesannya ke otak itu jelas banget, konsisten, nggak sama sekali. Nggak ada tuh negosiasi internal. Ah, dikit lagi deh. Yang bisa bikin jalur baru tadi jadi bingung atau nggak kebentuk sempurna. Lebih tegas gitu. Tapi bukannya kalau stop total gitu kadang malah bikin pengen ya? Atau malah jadi berontak, kayak terlalu ketat gitu? Bisa jadi. Makanya kuncinya tuh jujur sama diri sendiri. Mana yang lebih kerja buat Anda saat ini? Mungkin bisa mulai dari abstinence dulu buat bangun fondasi kuat. Nanti kalau udah lebih mantap, baru coba moderasi. Nggak ada aturan baku mati sih, tapi paham cara kerja otak ini bisa bantu milih strategi awal yang lebih pas aja. Oke, ngomong-ngomong soal sabotase diri, kita masuk ke bagian akhir nih. Excuses. Dalih, alasan. Sumber Anda bilang ini kebohongan pada diri sendiri buat melindungi ego. Agak nyelikit ya. Haha, iya tapi ada benernya juga kan? Penting banget bedain dalih sama alasan yang beneran valid. Bedanya gimana tuh? Kadang tipis ya. Kuncinya di tanggung jawab. Dalih itu biasanya ngelempar tanggung jawab. Contoh klasik, telat nih gara-gara macet, padahal mungkin bisa berangkat lebih pagi. Kalau alasan yang valid, itu fokus ke peran kita dan apa yang bisa diperbaiki. Aku telat karena aku nggak ngecek info lalu lintas tadi. Lain kali aku mesti cek dulu. Nah, itu buka pintu buat perbaikan kan? Dalih malah nutup. Ah, iya. Kebayang. Terus ada pola-pola dalih juga kan disebut si perfeksionis, si takut gagal. Betul. Si penyalah lingkungan, si pesimis, macam-macam. Kita semua punya favorit kayaknya ya. Haha, iya juga. Terus gimana cara ngelawanin nih pas kita sadar, wah ini gue lagi bikin dalih nih. Ada strategi 3 langkah yang praktis banget dari sumbernya. Pas Anda mau bikin dalih, coba berhenti bentar, terus pisahin 3 hal ini. 1. Kebenaran objektifnya apa? Faktanya gitu. Misal, aku capek. 2.
Tindakan nggak disiplin yang tergoda dilakuin apa? Itu dalihnya. Misal, kerjain besok aja deh kalau udah seger. 3. Tindakan disiplinnya apa? Langkah nyata, sekecil apapun. Misal, oke, aku memang capek, tapi paling nggak aku bisa bikin kerangkanya dulu deh 15 menit. Oh, jadi dipisah gitu ya antara fakta, godaan, dalih, sama aksi nyata yang tetap bisa dilakuin. Ya, dengan misahin gitu, Anda jadi sadar ada pilihan. Ada jeda sebelum nurutin dalih. Di jeda itu, Anda bisa secara sadar milih tindakan disiplin, sekecil apapun itu. Dan tiap kali Anda milih tindakan disiplin itu, balik lagi ke neuroplastisitas tadi, Anda lagi nguatin jalur saraf buat tindakan itu. Jadi kedepannya makin gampang milih itu lagi, meskipun kondisinya nggak ideal. Anda lagi ngelatih otak secara aktif. Wah, jadi benar-benar nyambung semua ya. Mulai dari apa yang kita omongin ke diri sendiri, gaya disiplin yang kita pilih, sampai cara kita ngadepin dalih. Itu semua secara aktif ngebentuk otak dan kemampuan disiplin kita. Betul banget. Ini bukan soal jadi kaku atau nggak punya perasaan ya, tapi lebih ke gimana kita bisa pakai pemahaman soal otak ini buat bantu kita capai hal-hal yang emang penting buat kita. Jadi lebih cerdas aja ngelolanya. Oke, nah sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh direnungin. Dalih spesifik apa sih yang paling sering nyelinep pas Anda lagi males atau lagi susah? Terus, ingat pembahasan kita tadi, satu aja tindakan disiplin kecil banget apa yang bisa Anda lakuin hari ini buat mulai nulis ulang skrip di kepala Anda itu. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya ya.